Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dwi Marcelia dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini aku akan membahas tentang rangkuman materi pertemuan 1-5 dengan mata kuliah dasar-dasar teknologi dan hasil perikanan. Poin pertama yaitu fungsi hasil perairan sebagai bahan pangan dan industri. Hasil perairan memiliki peran penting sebagai bahan pangan dan dalam industri. Sebagai bahan pangan, hasil perairan seperti ikan, udang, kerang, dan rumput laut memiliki nilai gizi yang terutama seperti protein, asam amino, mineral, vitamin. Mereka juga kaya akan asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Produk perikanan juga mudah dicerna dan memiliki kandungan kolesterol yang rendah. Nah, hasil perairan sebagai bahan pangan dan dalam industri menunjukkan betapa pentingnya sumber daya perairan untuk pemenuhan gizi manusia dan kegiatan ekonomi. Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dari hasil perairan sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan yang juga harus berkualitas dan mendukung perkembangan industri yang berkelanjutan. Di sini ada kelebihan produk perikanan. Yang pertama, produk perikanan memiliki kandungan protein tinggi sekitar 20%. Yang kedua, bahan perikanan mudah dicerna karena memiliki sedikit turunan atau pengikat atau yang dinamakan tandon dibandingkan dengan sumber protein yang lainnya. Kemudian yang ketiga, produk perikanan kaya akan asam lemak tak jenuh seperti yang saya jelaskan tadi, serta memiliki kandungan kolesterol yang rendah. Ini yang menjadikannya pilihan yang baik untuk kesehatan jantung. Yang keempat, produk perikanan mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, serta vitamin A dan D yang sangat berperan dalam kesehatan tubuh. Kemudian di sini juga ada karakteristik bahan mentah ikan. Yang pertama, bahan mentah ikan memiliki jumlah spesies yang sangat beragam, termasuk dari kelompok Avertebrata, Vertebrata, dan Mamalia. Dan yang kedua, produksi bahan mentah ikan tidak tetap karena tergantung pada faktor cuaca dan alam. Hal itu juga yang dapat mempengaruhi ketersediaan ikan di pasar. Yang ketiga yaitu bahan mentah ikan mudah rusak karena merupakan bahan pangan yang mudah membusuk atau perishable food jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang keempat, komponen dalam bahan mentah ikan itu tidak stabil, terutama asam amino esensial dan asam lemak tak jenuh yang rentan mengalami oksidasi oleh udara dan akan menghasilkan ketengikan. Kemudian poin yang ketiga yaitu kemunduran mutu hasil perairan. Di sini ada perubahan pada ikan. Yang pertama yaitu ikan mati, perubahan sistem enzim dan mikroorganisme, proses kemunduran mutu kesegaran ikan, dan yang terakhir pembusukan. Penyebab kemunduran mutu yaitu yang pertama kemunduran mutu secara sensorik, kemunduran mutu akibat kerusakan autolitik, dan yang ketiga kemunduran mutu karena mikroorganisme, yang terakhir kemunduran mutu karena reaksi oksidasi. Mana mutu adalah karakteristik menyeluruh dari suatu wujud, apakah produk, kegiatan, proses, organisme manusia menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi mutu yang pertama yaitu satu, faktor internal. Faktor internal itu misalnya jenis kelamin ikan, ukuran, spesies, perkawinan, atau cacat. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, seperti jarak tempuh, makanan ikan, lokasi budidaya, organisme penyakit, dan kandungan senyawa yang beracun. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari pertemuan 1-5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.